Sejak dulu Aceh sudah dikenal sebagai negeri yang melahirkan para wali dan ulama. Ada banyak ulama masyhur di Aceh yang kiprahnya sangat berpengaruh. Para ulama ini sangat dihormati karena dianggap berjasa dalam penyebaran Islam dan ilmu syariat. Dari banyak ulama di Aceh, ternyata ada 4 ulama besar yang sangat berpengaruh. Riwayat 4 ulama ini bersumber dari buku Faham Wujudiyah karya Abuya Aceh Profesor Dr. Tengku Haji Muhyiddin Wali. Berikut nama dan kisah singkat 4 ulama masyhur tersebut. Namun sebelum lebih jauh kita mengupasnya, ayo kita dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, share dan like agar sejarah Aceh lebih dikenal di mata dunia. Syekh Hamzah Pansuri. Syekh Hamzah Pansuri adalah tokoh sufi terkenal di Aceh. Beliau lahir di Pansur, Aceh Singkil. Beliau hidup pada zaman pemerintahan Sultan Alaiddin Rayat Shah IV hingga awal pemerintahan Sultan Iskandar Muda Mekkah Alam. Beliau ahli dalam ilmu fikih, tasawuf, falsafah, sastra, mantik, sejarah dan lain-lain, serta fasih berbahasa Arab, Urdu, Parsi, di samping bahasa Melayu dan Jawa. Riwayat hidupnya tidak banyak diketahui. Ia diperkirakan telah menjadi penulis pada masa Kesultanan Aceh, Sultan Alaiddin Rayat Shah IV. Beliau bahkan menyebutkan Sultan Alaiddin selaku Sultan yang keempat dengan Said Mukamil sebagai gelarnya. Mula-mula ia berdiam di Barus, lalu di Banda Aceh, yang kemudian ia mendirikan sebuah dayah atau pesantren di Obong, Simpang Kanan Singkil. Di pesantren itulah beliau dimakamkan, tepatnya di sebuah perkuburan di desa tersebut. Syekh Syamsuddin As-Sumatrani. Beliau adalah tokoh ulama besar dan pengarang di Aceh. Nama lengkapnya ialah Syekh Syamsuddin bin Abdillah As-Sumatrani, sering juga disebut Syamsuddin Pasir. Pada masa pemerintahan Sultan Alaiddin Rayat Shah IV dan Sultan Iskandar Muda, beliau memegang jabatan yang tinggi dalam kerajaan Kesultanan Aceh. Beliau dilantik sebagai penasihat kepada kedua sultan tersebut. Beliau juga pernah diangkat menjadi Qadhi Malikul Adil dalam kerajaan Aceh. Beliau mengetuai Balai Gading, iaitu balai khusus yang dianggotai oleh 7 orang ulama dan 8 orang ulil balang. Keahliannya diakui oleh semua pihak, termasuk Syekh Nuruddin. Beliau meninggal dunia pada tahun 1630 Masehi di zaman Sultan Iskandar Muda. Banyak karangan-karangan beliau dan fatwa-fatwa beliau, di antaranya Syarah Ruwai Pansuri, yaitu sebuah uraian terhadap puisi Hamzah Pansuri, dan lain-lain. Beliau adalah seorang ulama besar fikih dan tasawuf, seorang pelaut Belanda bernama Frederik. Sejarah memperkirakan
bahawa beliau lahir pada 1615 Masehi di Singkil yang terletak di ujung paling selatan pantai barat Aceh, sekampung dengan Cik Hamzah Pansuri. Ia tumbuh dan berkembang sebagai calon ulama di Aceh pada masa negeri itu sedang berada dalam puncak kejayaan di bawah pimpinan sultannya yang terbesar, iaitu Sultan Iskandar Muda. Untuk memperdalam pengetahuan agamanya, ia berangkat ke Saudi Arabia sekitar tahun 1643 Masehi. Pada saat negeri Aceh dipimpin oleh Sultanah Safiatuddin yang berada dalam kekacauan politik dan pertentangan faham keagamaan. Ketika pulang ke Aceh, Syekh Abdul Rauf menjadi ulama besar yang memiliki ilmu yang luas. Beliau mengajar di Kuala atau Muara Kung, Aceh sampai wafat di daerah tersebut pada tahun 1693 Masehi. Karena mengajar dan wafat di Kuala Aceh, ia kemudian dikenal oleh masyarakat Aceh dengan sebutan Syekh Kuala. Selain mengajar, ia juga menjalankan tugasnya sebagai mufti Kerajaan Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultanah Safiatuddin. Banyak karangan beliau, baik dalam ilmu tafsir dan kitab tafsir pertama yang dihasilkan di Indonesia dan ilmu-ilmu lainnya. Nah, demikianlah uraian singkat Habaq Asanius tentang 4 ulama besar Aceh yang berpengaruh pada era Kesultanan Aceh Darussalam yang dikutip dari berbagai sumber. Jika ada kritik dan saran, tulis di kolom komentar ya.